teman-teman, balik lagi sama aku Baiti Muaser di channel aku Mom Biti. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku Baiti Muaser. Bagi kalian teman-teman yang sudah menikah ya, dan buat kalian yang sudah menikah lama, mungkin sudah banyak banget pengalamannya, apalagi tentang pernikahan gitu ya. Pasti kan udah paham banget gitulah. Ada saat-saat yang menyenangkan, ada pula mungkin kalian udah ngerasain gimana pahitnya itu pernikahan. Nah, buat teman-teman yang belum menikah, kalian perlu tahu bahwasanya di pernikahan itu nggak cuman enak-enaknya aja, tapi ada juga sisi dimana kita itu harus diuji, benar-benar diuji dengan situasi dan kondisi kita. Nah, jadi kita harus tahu fakta-fakta yang menjadi kepahitan dalam pernikahan. Pokoknya kalau sudah menikah itu sebisa mungkin kita menjaga lisan kita ya. Jangan mudah cerita-cerita sama orang, terutama kayak apa yang dialaminya dia dalam pernikahan itu ya. Misalnya kita punya teman dekat, kadang kan kita pengen banget cerita ataupun kayak curhat lah ya intinya tentang misalnya kayak keburukan-keburukan suami ataupun kayak hal-hal yang menyedihkan dalam pernikahan. Itu sebenarnya nggak usah ya. Jadi kalau bisa, kalau memang ada permasalahan itu lebih baik diceritakan kepada pasangannya supaya nggak supaya orang lain itu taunya kita yang bahagia-bahagia aja. Nanti akan timbul solusi di antara kalian berdua gitu ya. Oke teman-teman, fakta-fakta pahit tentang pernikahan yang jarang banget dikatakan sama orang ya. Yang pertama, jatuh cinta itu mudah, tapi untuk menjaga kelanjutannya itu yang susah. Nah, jadi bagi kalian yang belum terjun ke dunia pernikahan, mungkin aku kasih wanti-wanti gitu ya, bahwasanya kalian memutuskan untuk menikah mungkin gampang ya, tanpa mikir ke depannya tuh kayak gimana gitu. Yang jelas pokoknya kalian pengen bersatu aja sama pasangan kalian gitu ya. Tapi nanti ketika setelah menikah gitu, mungkin kalian lambat laun akan akan ngerasain dimana kalian itu bosen sama pasangan kalian, kalian jenuh, kalian pokoknya pengen balik lagi ke masa-masa dimana kalian belum menikah. Dan titik terjenuhnya itu adalah kayak kalian pengen cari yang lain karena kalian merasa bahwasanya kalian salah pilih. Wow. Nah, jadi di dalam pernikahan itu kalian harus memperjuangkan rasa saling mencintai gitu. Menjaga supaya gimana caranya kalian itu terus saling mencintai, itu yang susah, teman-teman. Jadi kalau buat mencari pasangan itu yang sempurna mungkin gak ada ya. Jadi kalian itu harus mencari ataupun harus bisa menerima kekurangannya gitu. Apakah kalian sanggup untuk mempertahankan rasa cinta itu? Rasa cinta yang sudah terbalut oleh janji suci, mempertahankan rasa itu semua dalam suka maupun duka gitu ya. Jadi aku tuh kayak ngambil pelajaran banget ya dari kata-kata gini, menikah itu bukan tentang menemukan orang yang sempurna, tapi gimana kita bisa menerima kekurangan dari pasangan kita. Nah, seperti itu. Jadi saling toleransi, saling melengkapi itu kuncinya teman-teman. Lanjut untuk yang kedua teman-teman. Tahun pertama pernikahan itu sangat menentukan. Dimana tahun pertama ini merupakan tahun yang perkenalan ya. Dimana pada tahun ini itu menjadi tahun transisi ya. Pengenalan di antara kalian berdua. Mungkin yang tadinya belum kenal deket, jadi benar-benar kalian tuh tahu sifat aslinya. Tahun pertama menjadi tahun yang benar-benar buat nyesuaiin diri kita di dalam pernikahan gitu ya. Nah, jadi ketika kamu itu fokus pada kekurangan-kekurangan pasangan kamu dan kayak kamu tuh kayak nggak nerima gitu, nggak belajar toleransi buat pasangan kamu, ya kamu akan selamanya berpikir seperti itu gitu. Tapi ketika kamu berpikir positif tentang pernikahan kamu dan juga mencari solusi ataupun kayak kayak gini ya pasangan aku, jadi aku harus bisa mungkin ngelengkapin kekurangannya dia, itu nanti kalian pasti akan seterusnya menjadi lebih baik di dalam pernikahan. Dan kamu pastinya bisa melewati fase ini. Dan yang ketiga teman-teman, pasanganmu bukanlah yang bertanggung jawab atas kebahagiaanmu. Hanya karena dia bersedia menikah denganmu, menjadikan kamu sebagai partner hidupnya, bukan berarti dia orang yang selalu bisa buat kamu bahagia. Jadi jangan tergantung sama
orang lain gitu ya. Belajar untuk menggantungkan itu semua pada diri kalian dan Tuhan kalian gitu ya. Pernah dengar nggak kata-kata yang bisa nyiptain kebahagiaan itu adalah diri kita sendiri gitu ya. Ketika kita memindsetkan otak kita untuk bahagia, kita pasti insya Allah bahagia gitu ya. Jadi pasangan kamu itu bukanlah dewa kebahagiaan yang setiap saat, setiap hari selalu bisa ngebahagiain kamu. Pasti kan ada kala yang mana pasangan kamu itu nggak bisa ngebahagiain kamu, ataupun kayak melalaikan lah ya, jadi kayak nganggep sepele. Ada kalanya pasangan kamu itu nggak mementingkan kebahagiaan kamu gitu ya. Nah, jadi ketika kamu menggantungkan semua kebahagiaan kamu di pasangan kamu, nanti kamunya pasti akan kecewa ketika pasangan kamu itu nggak peka dan kayak nggak memberi respon balik gitu kan. Nah, untuk yang selanjutnya teman-teman, ternyata berbagi rasa cinta aja tuh nggak cukup ya. Jadi perlu berbagi visi, misi, terus kayak tujuan hidup tuh harus laras, dan juga kayak impian-impian kalian tuh harus terrealisasikan dengan sejalan gitu sama pasangan kalian. Setiap orang kan pastinya punya impian ya, punya masa depan dan pilihan hidup ke depannya tuh kayak gimana gitu. Nah, seandainya kalian ingin menuju ke jenjang pernikahan, kalian kan pasti tahu lah ya visi misi kalian ataupun kayak pasangan kalian dan kalian tuh apa. Nah, ketika kalian itu sejalan, klop kan berarti, nah itu fine-fine aja, nggak apa-apa. Tapi ketika kalian mempunyai impian-impian ataupun tujuan hidup kedepannya itu kayak nggak sejalan ya, nggak selaras, itu kan yang perlu dipertanyakan gitu loh, kalian lanjut atau enggak gitu, karena visi misi kalian dalam pernikahan tuh berbeda gitu. Dan kalau toh bisa lanjut, mungkin harus terjadi yang bener-bener toleransinya tuh gede banget, yang harus bener-bener gimana caranya visi misi tujuan hidup kalian tuh harus bersatu, karena kalau nggak satu ya nggak bakal bisa sejalan ke depannya kan, nggak bakal bisa membangun pondasi-pondasi kebahagiaan dalam pernikahan kalian. Yang kelima teman-teman, tidak seperti resepsi pernikahan yang mewah, yang meriah, yang megah. Kadang hidup setelah pernikahan itu justru terasa lebih suram. Kenapa? Menikah itu kan gimana ya, susah ngomonginnya. Jadi gini, pernikahan itu berarti kamu dan pasangan kamu harus bekerja keras untuk mempertahankan api cinta kalian. Bukan sekedar hanya itu aja ya, tapi ketika kalian bisa mempertahankan api-api cinta kalian, keindahan dalam kehidupan pernikahan itu adalah di mana kalian itu bisa mempertahankan situasi apapun ya, kesulitan yang kalian lalui, terus kayak badai, rintangan, itu kalian bisa lewatin. Itulah disebut keindahan dalam pernikahan ya. Karena kadang orang itu sulit untuk bertahan dikala terjadi masalah yang berat banget. Wah, ternyata nggak disangka-sangka ya, seperti itu faktanya. Jadi bagi kalian yang belum menikah mungkin bisa menjadi gambaran ya untuk lebih introspeksi diri. Oke teman-teman, sampai sini dulu video aku. Jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.